Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi bentuk akar. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk pangkat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Nah, sebelum kita belajar tentang bentuk akar, maka kita harus tahu tentang bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Nah, di sini bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional ini bisa dilambangkan dengan chi ya. Jadi intinya bilangan rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal juga, baik berupa bilangan desimal berulang atau bilangan desimal tidak berulang. Perhatikan contoh di sini 2. Angka 2 itu kan bisa ditulis 2,00000. Nolnya banyak sekali ya. Ini disebut bilangan bulat atau berulang angka nolnya. Jadi nolnya banyak sekali itu. Makanya ada titik-titik itu bisa diisi nol berapapun gitu ya. Yang berikutnya 2. 2 itu bisa ditulis menjadi 6/3. Jadi ini kan juga bilangan rasional ya. Karena 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 6/3. Terus 1/8 atau 1/8. Ini pecahan. 1/8 ini hasilnya kalau dinyatakan dalam bentuk desimal, hasilnya itu adalah 0,125. Itu 1/8. Terus 1/3 itu hasilnya adalah 0,33333. Tiganya banyak sekali. Ini disebut bilangan rasional juga karena desimal yang berulang angka T3-nya. Itulah yang dimaksud dengan bilangan rasional. Ya, jadi bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Syaratnya pada bilangan penyebutnya itu enggak boleh 0. Lanjut. Sekarang hubungan bentuk akar dengan pangkat tak sebenarnya. Tak sebenarnya ya. Untuk sembarang nilai A dengan A tidak boleh sama dengan 0 berlaku. Akar A pangkat M dari N. Jadi bacanya kalau kayak gini itu adalah akar A pangkat M dari N. Itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi temannya dalam akar ini diletakkan di atas sebagai penyebut. Dan yang sebelah kiri diletakkan bagian bawah sebagai penyebut ya, pembilang dan penyebut gitu. Atau bisa ditulis lagi, akar A pangkat N dari M bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat N per M. N di sini sebagai pembilang, M sebelah kiri ini sebagai penyebut. Bilangan A pangkat M per N atau A pangkat N per M di sini disebut sebagai bilangan tak sebenarnya. Contoh, akar 3 pangkat 6 dari 2. Ini bisa ditulis menjadi 3, akarnya keluar ya, 3 pangkat 6 per 2. Menjadi hasilnya adalah 3 pangkat 3. Dapatnya 3 di sini dari mana? Dari ini. 6 bagi 2 itu adalah 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 3 kali. Hasilnya 27. Sekarang, A pangkat B sama dengan C. Ini pangkat. Kalau diubah ke bentuk akar, hasilnya menjadi akar C dari A adalah B. Ya, saya ulangi. A pangkat B sama dengan C diubah ke bentuk akar menjadi akar C dari A sama dengan B. Jadi A ini bilangan pokok, B pangkat, C numerus. Diubah ke bentuk akar menjadi akar numerus dari bilangan pokok sama dengan pangkat. Ya, contoh. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bilangan pokoknya 2, pangkatnya 3, numerusnya 8. Diubah menjadi bentuk akar menjadi
akar 8 dari 2 adalah 3. Ya, akar 8 dari 2 sama dengan 3. Sekarang gantian. Akar 16 dari 4 itu sama dengan 4. Diubah ke bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi antara penulisan bentuk pangkat ke bentuk akar, ini cuma dibolak-balik posisinya ya. Yang penting harus paham dulu. Lanjut, operasi bentuk akar. Untuk A, B, bilangan rasional non-negatif, dan M, N, anggota bilangan real, berlaku. 1. M akar A ditambah N akar A, hasilnya adalah M plus N akar A. Kenapa bisa begini? Kalian perhatikan. Ini punya akar A. Ini juga punya akar A. Karena punya akar yang sama, yaitu akar A, maka konstanta di depan akar itu bisa dijumlahkan. Ya, tulis akarnya salah satu karena sama, konstantanya dijumlah. Contoh, 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 5 ditambah 3 akar 2. Ini akarnya kan sama, berarti ditulis satu saja. Hasilnya adalah 8 akar 2. Nomor 2. M akar A kurangi N akar A. Ingat, itu akarnya sama, berarti bisa diringkes menjadi M kurangi N akar A. Contoh, 6 akar 2 dikurangi 4 akar 2, hasilnya adalah 6 kurangi 4 akar 2. Hasilnya 2 akar 2. Berikutnya, perkalian akar. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Kenapa masih dalam bentuk akar? Iya, karena apa? Ini akarnya berbeda. Ya, contohnya akar 3 kali akar 5 adalah akar 3 kali 5. Masih dalam bentuk akar. Hasilnya adalah akar 15. Yang keempat, M akar A kali N akar B sama dengan, lihat, akarnya beda, konstantanya beda, operasinya perkalian. Maka hasilnya adalah konstanta dengan konstanta dikalikan, akar dengan akar juga dikalikan. Menjadi M kali N akar A kali B. Contohnya, 4 akar 3 kali 5 akar 2. Hasilnya adalah 4 kali 5, terus yang akar 3 kali akar 2. Hasilnya adalah 20 akar 6. Yang nomor 5, akar A kali akar A. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kenapa? Karena A ini dengan A ini kan sama, maka bilangan itu sendiri A. Ya. Contohnya, akar 6 kali akar 6. Hasilnya 6. Bilangan itu sendiri. Nomor 6. Akar A per B. Jadi ini pecahan yang masuk dalam bentuk akar. Ini bisa disederhanakan dengan cara menyendirikan sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Menjadi akar A per akar B. Syaratnya apa? B ini nggak boleh sama dengan 0. Contoh, akar 6 per 3 itu akar 6 per akar 3. Hasilnya adalah akar 2. Itu ya. Ini operasi pada bentuk akar beserta contohnya. Terus contoh ya. Contoh. Tentukan hasil dari operasi bilangan berikut. Perhatikan. Nomor 1. 5 akar 2 ditambah 3 akar 9 kurangi akar 18. Ya, perhatikan. Ini ada akar 2, ini ada akar 9, ini akar 18. Beda semua ya. Nah, yang kecil tetap ditulis sama persis dengan soalnya. Terus yang besar-besar ini kalian jabarkan. Kalau akar 9 kan bisa keluar jadi 3. Kalau akar 18 diubah menjadi perkalian yang sekiranya nanti bisa keluar dari 2 angka perkalian itu. Keluar di sini maksudnya keluar itu diakarkan. Menjadi 5 akar 2 ditambah 3. Ini kan 3. Akar 9 berapa?
3. Kurangi 18. 18 itu 9 kali 2. Nah, ditulis menjadi 5 akar 2 ditambah 9 dikurangi 3 akar 2. Jadi 9 keluar jadi 3. 2-nya ini nggak bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, masih ditulis dalam bentuk akar. Menjadi 9 ditambah, ini 5 akar 2 sama 3 akar 2. Ini akarnya kan sama. Kalau punya akar yang sama bisa diringkes konstantanya menjadi 5 min 3 akar 2. Hasilnya adalah 9 ditambah 2 akar 2. Itu ya, harus cermat. Harus diperhatikan, akar yang sama bisa disederhanakan, diringkas. Kalau akarnya nggak punya teman alias sendiri, ya ditulis apa adanya itu. Gitu. Ditulis ulang. Contoh nomor 2. Mana nomor 2 ini ya. 2 akar 8 kurangi 6 akar 72 ditambah 8 akar 27 dikurangi akar 25 sama dengan 2. 8 itu diubah 4 kali 2 kurangi 72 diubah 36 kali 2. 27 diubah 9 kali 3. Akar 25 itu keluar jadi 5. Berarti 4 sama 2 yang bisa keluar angka 4, yaitu 2 hasilnya. 36 sama 2 yang keluar angka 36 menjadi 6. 9 kali 3 yang keluar angka 9 jadi 3. Gitu ya. Jadi 2 kali 2 akar 2 kurangi 6 kali 6 akar 2 ditambah 8 kali 3 akar 3 kurangi 5. Hasilnya menjadi 4 akar 2 kurangi 36 akar 2 ditambah 24 akar 3 kurangi 5. Hasilnya perhatikan yang akar sama disederhanakan. Akar yang nggak punya teman tulis apa adanya. Ini akar 3 nggak punya teman, jadi ditulis lagi 24 akar 3. Terus ini punya akar 2, ini punya akar 2, diringkes. 4 kurangi 36 itu 32 akar 2 kurangi 5. Itu ya. Merasionalkan pecahan bentuk akar. Merasionalkan pecahan bentuk akar itu dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Perhatikan, nomor 1. A plus akar B. Itu sekawannya apa? A min akar B. Jadi lawannya. Kalau sini plus berarti lawannya min dengan sama persis. Ya ini ya. Contoh, 2 plus akar 3. Sekawannya adalah 2 min akar 3. Ini plus lawannya min, angka yang sama persis. Yang kedua, A min akar B. Sekawannya adalah A plus akar B. Contohnya, 5 min akar 2. Sekawannya adalah 5 plus akar 2. 3. Akar A plus akar B. Sekawannya adalah akar A min akar B. Contohnya, 5 akar 7 ditambah akar 5 tambah akar 7. Sekawannya adalah akar 5 min akar 7. Terus, akar A min akar B adalah sekawan dari akar A tambah akar B. Contohnya, akar 3 kurangi akar 2, sekawannya adalah akar 3 ditambah akar 2. Itu tentang cara merasionalkan. Agar lebih paham, perhatikan contoh soal di bawah ini ya. Rasionalkan penyebut pecahan di bawah ini. Nomor 1, 4 per akar 5. Nah, ini bawahnya. Jadi yang dirasionalkan itu penyebut. Penyebut itu letaknya di bawah. Jadi suatu soal kalau hasilnya penyebutnya masih bentuk akar, berarti belum rasional. Jadi namanya merasionalkan itu penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar. Perhatikan ya. Jadi nomor 1 kita kembali lagi. 4 per akar 5 itu karena penyebutnya akar 5 berarti kalikan sama akar 5 juga.
antara pembilang dan penyebut. Jadi 4 per akar 5 kali, karena di sini akar 5, berarti dikalikan akar 5, akar 5. Sama persis penyebutnya. Menjadi 4 akar 5 per 5. Ingat, akar 5 kali akar 5 adalah bilangan itu sendiri, yaitu 5. Nomor 2. 5 per akar 3 ditambah akar 2. Di sini penyebutnya bentuknya akar, ya. Maka menyelesaikannya adalah dikalikan sama persis ini, sama persis penyebutnya. Cuma beda tanda. Kalau di soal tandanya penjumlahan, maka lawannya adalah pengurangan. Menjadi 5 per akar 3 tambah akar 2 dikali akar 3 min akar 2 per akar 3 min akar 2. Hasilnya ini 5. 5 dikali akar 3. Hasilnya 5 akar 3. 5 dikali min akar 2. Hasilnya min 5 akar 2. Yang bawah akar 3 kali akar 3 akar 9. Terus akar 2 kali akar 2 akar 4. Hasilnya 3 min 2 ya, yang bagian penyebut. Yang atas 5 akar 3 min 5 akar 2 per 3 min 2. Hasilnya 5 akar 3 min 5 akar 2 per 1. Atau kalau penyebutnya 1 bisa ditulis menjadi 5 akar 3 min 5 akar 2. Ini ada latihan soal. Nanti silahkan dikerjakan. Terus jangan lupa diupload. Itu ya. Jadi ini tugasnya ada 15 nomor. Ini bisa dikerjakan dengan syarat kalian memperhatikan tadi penjelasan materi bentuk akar. Mungkin itu yang bisa Bu Yu sampaikan untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.